Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Argianti, mahasiswa Profesi Nurse Angkatan 9. Pada hari ini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan GCS. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu GCS atau Glasgow Coma Scale. GCS yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien yang bertujuan itu untuk mendapatkan data objektif mengenai tingkat kesadaran pasien. Adapun indikasinya pada pasien yang baru masuk atau pasien yang telah dievaluasi sebelumnya. Adapun persiapan alat yang kita butuhkan yaitu alat tulis berupa pulpen dan kertas untuk digunakan mencatat hasil, kemudian sarung tangan atau handscoon. Yang pertama kita lakukan yaitu orientasi, yaitu pertama memastikan pasien sudah benar atau belum, kemudian setelah itu mencuci tangan, kemudian menyiapkan alat di dekat pasien. Setelah itu fase interaksi, itu yang pertama memperkenalkan diri, melakukan salam terapeutik dan menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Kemudian itu fase kerja. Pada pemeriksaan GCS ada 3 poin yang akan kita nilai pada pemeriksaan ini, yaitu eye atau mata, kemudian V itu verbal, kemudian motorik. Untuk masing-masing ini memiliki poin. Untuk eye atau mata ini memiliki 4 poin, kemudian untuk verbal memiliki 5 poin, dan motorik memiliki 6 poin. Jadi skor tertinggi itu 15 dan skor terendah adalah 3. Baiklah, berikut mari kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yang akan kita lakukan yaitu pemeriksaan eye atau mata untuk melihat berapa skor poin pada pemeriksaan mata. Untuk pemeriksaan mata ini skornya ada 4, yang tertinggi adalah 4 dan terendah adalah 1. 1 itu jika pasien diberikan rangsangan nyeri namun pasien tidak merespon atau tidak membuka matanya. Ibu, kemudian diberikan tepukan, ibu, pasien tidak memberikan respon apa-apa, itu berarti nilai 1. Kemudian untuk nilai kedua, poin kedua yaitu pasien akan membuka matanya di saat kita berikan rangsangan nyeri. Ibu buka matanya, Bu. Oke, baiklah. Untuk poin ketiga itu pasien akan membuka matanya saat kita memberikan perintah. Ibu buka matanya, Ibu. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk yang keempat, pasien mampu membuka matanya secara spontan atau tanpa diberikan perintah dan juga rangsangan nyeri. Oke, lanjut ke pemeriksaan verbal. Baiklah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kita menilai dari verbal. Untuk verbal ini ada 5 poin, yaitu yang nilai tertingginya 5 poin, nilai terendah 1 poin. Untuk poin pertama atau poin 1 yaitu pasien tidak berespon ketika ditanya, Bu, siapa namanya, Bu? Ya, seperti itu. Kemudian untuk poin kedua, pasien merespon ketika ditanya tetapi jawabannya tidak jelas. Ibu, siapa namanya, Ibu? Untuk poin ketiga, pasien menjawab dengan jelas tetapi jawaban yang diberikan tidak nyambung dengan pertanyaan yang diberikan perawat. Ibu, siapa namanya, Bu? Tinggal di mana, Ibu? Kenapa? Ya, begitu. Baiklah, untuk poin keempat, pasien ketika ditanya pasien menjawab dengan jelas, nyambung, tetapi jawaban yang diberikan pasien terlihat bingung. Ibu, namanya siapa, Bu? Ibu, namanya siapa, Bu? Baiklah, seperti itu ya. Kemudian untuk poin kelima, pasien mampu menjawab dengan baik, dengan nyambung, jelas, dan juga tidak terjadi kebingungan. Baiklah, cukup untuk penilaian pada verbal. Baiklah, untuk pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik di sini ada 6 poin, yaitu poin tertinggi 6, poin terendah 1. Kemudian untuk memberikan rangsangan nyeri ada beberapa tempat yang bisa kita berikan rangsangan nyeri, yaitu di sternum, kemudian di bahu berupa tepukan, kemudian di ujung jari. Saya mulai dari poin pertama, itu poin 1, pasien tidak merespon ketika diberikan rangsangan nyeri. Kemudian poin kedua, pasien merespon ketika diberikan rangsangan nyeri berupa ekstensi abnormal. Ibu, ya, seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga, ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien melakukan fleksi abnormal. Ibu, ya. Kemudian untuk poin keempat, pasien ketika diberikan rangsangan mampu menghindari nyeri. Ibu. Kemudian untuk poin kelima, ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien mampu melokalisir nyeri. Ibu. Seperti itu. Kemudian untuk poin keenam, pasien mampu melakukan tanpa perintah yang diberikan pada perawat. Baiklah, mungkin itu tadi pemeriksaan GCS yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.